Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Allah sedang berbicara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu kami sangat butuhkan. Kiranya hadir saat ini menerangi pikiran kami, agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Mazmur 46 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah." Saudaraku, dalam doa dan percakapan sendirianlah Yesus dalam kehidupannya di dunia ini menerima hikmat dan kuasa. Biarlah orang-orang muda mengikuti teladannya dalam mencari saat yang tenang pada waktu subuh dan waktu senja untuk berhubungan dengan Bapa mereka yang di sorga. Dan sepanjang hari biarlah mereka mengangkat hati mereka kepada Allah. Pada setiap langkah jalan kita, Ia berkata, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Janganlah takut, aku yang menolong engkau." Yesaya 41 ayat 13. Sekiranya anak-anak kita dapat mempelajari pelajaran-pelajaran ini pada tahun-tahun permulaan mereka, maka betapa kesegaran dan kuasa, betapa kegembiraan dan kemanisan akan memenuhi kehidupan mereka. Inilah pelajaran yang hanya dapat diajarkan oleh Dia yang telah mempelajarinya. Hanya oleh karena banyak sekali orang tua dan guru yang mengaku mempercayai firman Allah, sementara hidup mereka menolak kuasa firman itu, sehingga pengajaran kitab suci tidak mempunyai pengaruh yang lebih besar kepada orang-orang muda. Kadang-kadang orang-orang muda harus dibawa untuk merasakan kuasa firman. Mereka melihat betapa berharganya kasih Kristus. Mereka melihat keindahan tabiatnya, kemungkinan satu kehidupan yang diserahkan kepada pelayanannya. Tetapi sebaliknya mereka melihat kehidupan orang-orang yang mengaku untuk menghormati hukum-hukum Allah, tentang betapa benarnya perkataan yang telah diucapkan kepada Nabi Yeskiel. "Umatku berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan." Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Yeskiel 33 ayat 30 dan 31. Adalah satu hal memperlakukan Alkitab sebagai satu buku petunjuk moral yang baik, yang perlu diperhatikan sejauh tetap sesuai dengan semangat zaman dan kedudukan kita dalam dunia. Adalah satu hal yang lain untuk menghormati Alkitab itu sebagaimana adanya, firman Allah yang hidup, firman yang merupakan hidup kita, firman yang membentuk perbuatan kita, perkataan kita dan pikiran kita. Menahan firman Allah sebagai suatu perkara yang kurang daripada ini berarti menolaknya. Dan penolakan ini oleh orang-orang yang mengaku mempercayainya adalah merupakan penyebab utama keraguan-raguan dan ketidakpedulian terhadap agama di kalangan orang muda. Banyak orang, bahkan pada waktu kebaktian, tidak menerima berkat persekutuan yang sejati dengan Allah. Mereka itu terlalu tergesa-gesa. Dengan langkah yang terburu-buru, mereka mendesak masuk ke dalam lingkaran hadirat Kristus yang mengasihi. Mungkin berhenti sejenak pada batas-batas kesucian, tetapi tidak menunggu nasihat. Mereka tidak mempunyai waktu untuk tinggal dengan guru ilahi. Seri Bina Keluarga Jilid 3 halaman 244 dan 246. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk petunjuk-Mu pagi ini, untuk kami boleh melakukan apa yang terbaik bagi-Mu, dan kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna akan menjadi bagian kami hari ini.
kami boleh berkarya bagimu, dan kami boleh melakukan semuanya hanya sesuai dengan petunjuk sorga. Oh Bapa di sorga, terima kasih karena saat ini kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam kendali-Mu. Siapapun yang akan kami kerjakan, semuanya berhasil. Tuhan tetap lindungi umat-umat Tuhan, tetap jaga umat-umat Tuhan, hindarkan dari COVID-19, jauhkan dari kecelakaan, sakit, penyakit yang mudah berlaku bagi kami. Apapun yang akan kami lakukan, berhasil. Terima kasih Tuhan karena janji penyertaan bagi kami hari ini siap menjadi bagian kami, karena kami selalu menyerahkan kehidupan kami dan pergumulan-pergumulan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.